Oke guys, balik lagi bersama saya Rifai Ujiha. Di depan kita ada beberapa router yang sudah saya modifikasi di dalam fungsinya, baik di menunya ya, sudah dimodifikasi untuk jadi voucheran, rumahan, dan juga hub menjadi satu router. Cukup satu router sudah multifungsi, yaitu di dalamnya bisa voucheran, bisa rumahan, dan juga bisa hub. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini sudah saya modifikasi firmware-nya menggunakan firmware jenis OpenWRT dan sudah disetting sedemikian rupa sehingga satu router ini memancarkan dua sinyal SSID, yaitu dua sinyal WiFi. Defaultnya ketika kita reset itu defaultnya akan menjadi voucheran dan juga sinyal WiFi-nya bernama voucheran dan juga rumahan. Jadi dua nama SID. Yang nama voucheran bisa digunakan untuk voucheran untuk misalkan ini router kita pasang di rumah A. Lalu dia akan memancarkan sinyal rumahan dan voucheran. Ketika sinyal rumahan itu dipakai untuk khusus rumah si A yang kita beri password, kita beri proteksi password ya dan lain-lain ya, khusus untuk rumah si A, lalu dia akan memancarkan dua SSID. SSID berikutnya itu voucheran. Voucheran bisa dimanfaatkan untuk orang-orang sekitar rumah si A ini. Bisa juga untuk teman-teman si A yang main di rumah A ataupun hal-hal lainnya ya. Jadi multifungsi. Jadi rumahan bisa dipakai untuk si penghuni rumah dan juga voucheran untuk sekitaran si rumah tersebut selama jangkauannya kena ya. Jadi bisa ada tetangganya main ke rumah dia ataupun hal-hal lainnya. Kalian mungkin yang lebih paham tentang masalah seperti ini. Oke. Nama tersebut tentu saja bisa kita rubah, kita bisa custom, bisa namanya juga OS-nya OpenWRT ya. Kalian bisa utak-atik sendiri. Jadi apalagi kalau misalnya kalian sudah paham betul dengan OpenWRT. Ini akan jadi sangat mudah kalau misalnya konfigurasinya. Jadi sudah ahli lah gitu ya. Terus selain dua SSID tersebut, kenapa saya bilang ini hub dan juga voucheran rumahan ya? Ini ada 4 slot LAN yang berwarna kuning ya. Ini difungsikan sebagai hub. Artinya kita misalkan ini contoh mikrotik kita ya. Ini misalkan contoh mikrotik kita atau sumber internet kita. Dari sumber internet baik itu melewati hub dulu ataupun enggak gitu kan, terserah kalian dalam konfigurasinya atau saling sambungnya. Intinya anggaplah ini dari sumber internet. Dari sumber internet kita sambung kabelan ke sini, misalkan ke sini ya. Dari sini dari sebelahnya bisa lagi kita sambungkan ke rumah si B. Ini anggaplah rumah si B ya. Ini rumah si B. Kita sambung ke bagian yang warna kuning juga. Ingat, jangan yang warna biru, yang warna kuning. Nah, seperti ini. Habis dari warna kuning, kita misalkan pasang juga di rumah C. Seperti ini. Konsepnya sama, baik di rumah B, di rumah C, itu sama seperti yang di rumah A, yaitu ada dua sinyal SSID yang itu nama voucheran dan juga rumahan. Voucheran sekali lagi saya ingatkan, voucheran difungsikan untuk teman-teman si rumah tersebut, misalnya tetangganya ataupun saudaranya atau orang luar ya yang sedang bermain atau numpang wifi yang sinyal wifi-nya numpang ibaratnya ya, seperti itu. Sinyal wifi-nya numpang misalkan di halamannya dia internetan menggunakan yang nama voucheran. Oke, paham ya dalam konsep sinyal wifi paham seperti itu. Untuk sistem hubnya kalian juga sudah paham, ini bisa difungsikan sebagai hub. Lalu ini ada yang berwarna biru nih. Wah, ini ada hub atau port dengan warna biru. Warna biru ini difungsikan untuk misalkan si rumah A ini kan, ini rumah A, ini rumah B, ini rumah C, mereka saling terhubung melalui port yang warna kuning. Rumah ini yang warna biru ini difungsikan pertama. Ini difungsikan untuk kita jika kita pengen config atau membuka menu dari si router ini. IP-nya adalah
193.168.1.1. Ingat 193 ya, bukan 192. Artinya 193.168.1.1. Tentu saja IP tersebut bisa di custom. Itu hanya IP default. IP defaultnya adalah 193.168.1.1. Jadi selain digunakan untuk si pemilik rumah, ini akan tersambung ke mode rumahan ya. Jadi sinyal WiFi rumahan itu dengan port warna biru ini masih satu ya, satu kesatuan. Artinya selain digunakan untuk kita sebagai config, bisa juga digunakan untuk si pemilik rumah, misalkan dia punya TV kabel ataupun sambungan komputer ya, misalkan ke komputer, ataupun kita sambung ke hub dulu, ke hub si pemilik rumah. Untuk si pemilik rumah misalkan punya banyak komputer, barulah dari hub ke komputer 1, komputer 2, komputer 3. Ini nyambungnya ingat ke untuk pelanggan rumahan ya. Jadi sama seperti sinyal WiFi SSID tadi, yang namanya rumahan, ini nyambungnya ke yang biru ini ya. Jadi selain bisa untuk config kita, untuk kita melakukan config, dia juga digunakan untuk si pemilik rumah ya. Jadi si pemilik rumah bukan nyambung ke bagian yang warna kuning ini, karena warna kuning ini adalah hub kita atau untuk kita saling sambung antara dari mikrotik ke rumah A, ke rumah B, ke rumah C, dan seterusnya. Oke, jadi yang kuning ini untuk kita, sedangkan yang biru ini untuk si pemilik rumah atau pelanggan rumahan. Kita juga ketika pengen config, kita bisa melalui jaringan WiFi-nya yang sinyal WiFi rumahan, ataupun kita bisa melalui yang warna biru ini, port warna biru ini ya. Ingat IP defaultnya itu 193.168.1.1. Kalau misalnya kita salah config, kita lupa, kita bisa tekan tombol reset ini. Ini tombol resetnya ada di sini ya. Dinyalakan aja, dinyalakan dulu, dinyalakan. Kita udah biasa, udah nyala normal, baru tekan tombol reset. Bisa menggunakan pin set atau apa ini? Pakai lidi bisa ya. Pakai lidi, ditekan aja selama 5 detik, kurang lebih 5 detik ya. Nanti lampu indikator ini, lampu indikator berlogo gear ini ya, berlogo gear ini akan kedap-kedip cepat. Nah, habis itu barulah dia melakukan reset ke konfigurasi default. Konfigurasi defaultnya seperti tadi saya jelaskan. IP defaultnya itu 193.168.1.1. Sinyal WiFi defaultnya itu ada dua, yaitu voucheran dan juga rumahan. Username dan password itu nggak ada ya, username-nya root, passwordnya kosong karena itu bawaan OpenWrt. Oke, seperti itu aja. Sekarang kita lanjut ke penampilan menunya aja ya, biar lebih gampang. Nanti saya akan tunjukkan gimana caranya supaya ngedit nama sinyal wifi-nya dan juga melihat IP-nya ya. Jadi buat yang awam tentang OpenWrt ini nggak perlu takut, kalian nggak perlu takut, nggak perlu rumit, nggak perlu ribet-ribet. OpenWrt simple, ini sudah dimodif secara sederhana mungkin. Jadi nggak perlu takut, buang pikiran kalian jika merasa takut atau misalkan melakukan takut bahwa tidak bisa melakukan config, nggak ada masalah. Terus ini router yang sudah dimodif. Kalian juga nggak perlu takut bahwa takutnya nanti belum sebulan rusak. Tenang ya. Ini router saya garansikan selama 1 bulan dengan dengan persyaratan hanya tukar 1 kali ya. Artinya misalkan belum 1 bulan router ini sudah rusak, misalkan kalian anggapnya takutnya rusak kan, namanya ini hasil modifan dan juga bisa dibilang second ya, karena ada yang berwarna kuning, ada yang warna oranye, atau ini masih bagus ya kan gitu. Takutnya rusak. Nah, tenang aja, kita garansikan selama 1 bulan. 1 bulan itu dengan kondisi atau ketentuan sebagai berikut ya. Pertama, kita hanya melakukan penukaran, namanya ini barang second ya, yang sudah dimodif ya, intinya barang second lah. Barang second kita hanya bisa melakukan klaim garansi 1 kali, artinya ditukar dengan produk yang sejenis ataupun dengan
eh, produk lain dengan harga yang setara ya. Misalkan kalian nggak mau lah yang kayak gini, pengen yang lain, nggak apa-apa silakan gitu kan. Tapi hanya satu kali kan gitu. Dan tidak bisa diuangkan ya, karena ya intinya repot kalau misalnya bisa diuangkan, karena ya pasti habis dalam biaya manajemen kita juga kan. eh Intinya satu kali lah. Setelah satu kali gimana ya udah mau gimana lagi kan. Intinya kita sudah coba bertanggung jawab bahwa kita berani melakukan penukaran selama belum 1 bulan ya, kayak gitu ya. Jadi nggak perlu takut. Terus ini kita jual, kalian bisa beli di Tokopedia ataupun di Shopee. Link Tokopedia kita atau toko kita ada di deskripsi video. Jadi kalau misalnya bertanya belinya di mana, ada di deskripsi video kita. Di deskripsi video akan kita lampirkan link toko kita. Jadi silahkan kalian cari di situ produk ini. Produknya ya namanya, ya kita nggak beri nama ya, ini biasa aja kan. Ya paling kita beri keterangan router, voucheran, rumahan, dan hub pada satu router gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke, video ini sampai di sini aja. Nanti kita lanjut ke konfigurasi atau misalnya penampakan firmware-nya atau misalnya menu konfigurasinya. Silakan video part 2 mungkin ya, di part 2 aja. Nah, video ini terlalu panjang. Intinya di sini saya sudah menjelaskan bahwa defaultnya adalah tadi seperti tadi saya ulangi ya. Ini satu router bisa difungsikan untuk hub, terus pelanggan rumahan dan juga voucheran. Jadi lebih efektif, lebih simple, nggak perlu banyak router. Apalagi kalau misalnya kita jaringan wifi-nya, jaringan pelanggan rumahannya, kita misalkan biasanya umumnya kita pakai hub di depan rumahnya, terus masuk ke dalam baru dipasangkan akses point. Itu sangat boros banget ya, boros akses point dan juga boros listrik. Kasihan si pelanggan ya, kitanya juga kasihan kan. Hub kita banyak ya, banyak jaringan, kabelnya terlalu banyak. Mending kita pakai sistem seperti ini, cukup satu di rumah pelanggan, dari rumah pelanggan tarik kabel minta izin ya ke pelanggan si rumah A, bos nih saya mau nyambung kabel buat ke rumah si B gitu ya, nggak mungkin lah nggak dikasih lah kayak gitu kan. Nyambung dari kabel dia, yang penting kita pasangannya rapi ya. Jangan misalkan kita pasang ini buat ke rumah si A, nyambungkan dari mikrotik kita ke rumah si A, kabelnya ke sini, terus kan kita mau ke rumah B nyambung ke sini tapi kabelnya berantakan gitu dalam rumahnya, jangan gitu kan. Makanya biasanya paling umum saya biasanya kalau misalkan pasang pelanggan rumahan, saya pasang di depan pintu rumah dia, di depan pintu masuk ya, di belakang pintu masuknya di situ. Jadi supaya lebih rapi dan juga tidak ada kabel masuk terlalu banyak ke dalam gitu ya. Biasanya saya pasang di atas pintu dia kan, biasanya ada lubang angin, saya ikatkan di situ. Jadi ketika ada pelanggan sebelahnya, bos nih saya mau masang ini nyambung ke sini paralel ke sebelahnya ya. Oke gitu, biasanya seperti itu. Udah kayak gitu aja. Itu jadi ya. Jadi ada dua. Jadi ketika ada orang lain pun nongkrong di depan rumah dia bisa pakai sinyal wifi yang voucheran ya, bukan yang rumahan. Ingat, nama itu bisa kalian modif, bisa kalian ganti sesuai keinginan kalian. Intinya kalau misalnya salah konfigurasi ya tekan reset aja, ini ada resetnya, tekan tombol reset maka akan kembali ke konfigurasi default kita ya. Oke, itu aja, saya Rifa Yucia, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Kalau perlu kalian share ke teman kalian supaya teman kalian ataupun yang memiliki usaha voucheran ini bisa memanfaatkan sistem seperti ini yang menurut saya sangat mudah, sangat simple, dan juga nggak repot ya dalam pemasangannya, dan juga mungkin mengurangi biaya pajak ya pajak si pemasang ya. Misalkan ada pelanggan kita, kadang kita minta pemasangan kadang 250, 300, 400, 500. Nah itu kan kasihan ya, mendingan kita pakai ini aja, simple, kita bisa minta 100.000 atau 150 kan lebih hemat ya. Udah kayak gitu aja, oke? Jadi lebih mudah ya. Sampai ketemu di video berikutnya.